Allah yang melanggar perintah-perintah Allah. Itu orang-orang Yahudi, seperti kisah berburu ikan di hari Sabtu itu kan dilarang ya. Sementara orang-orang Nasrani oleh Allah dipanggil miskin itu karena eh, orang-orang Nasrani itu beribadah tetapi nggak ada landasan ilmu. Jadi mereka itu asal ibadah, tidak punya dasar, tidak punya pijakan. Jadi itu kenapa mereka itu dipanggil orang-orang miskin ya. Jadi dengan panggilan cinta, dengan panggilan yang menggugah ini otomatis para sahabat langsung pasang telinga dan fokus konsentrasi terhadap apa yang akan difirmankan oleh Allah setelah panggilan ini. Terus makna yang ketiga itu eh, saya baca di sebuah tafsir lupa itu penafsiran dari Imam Az-Zuhri ya, bahwa ketika Allah memanggil kita itu dengan hai orang-orang beriman, maka itu isyarat agar kita melaksanakan apa yang akan diperintahkan, agar kita menjauhi apa yang dilarang, karena ini tambahannya itu ya, karena itu isyarat bahwa Rasulullah SAW ada di tengah mereka. Jadi hai orang-orang beriman itu maksudnya bahwa hai orang-orang beriman yang di tengah kalian ada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin membersamai Rasulullah, itu ya kita harus melaksanakan perintah yang akan diperintahkan. Kalau kita ingin membersamai Rasulullah di surga nanti ya, kita akan menjauhi larangan yang akan disampaikan oleh Allah setelah panggilan hai orang-orang beriman ya. Jadi hai orang-orang beriman itu isyarat bahwa Rasulullah ada di tengah mereka, orang-orang yang beriman. Dan ini juga motivasi tambahannya agar kita melaksanakan apa yang akan diperintahkan dan keburukan yang akan dilarang. Ternyata kan setelah panggilan hai orang-orang beriman, itu isinya kebaikan yang diperintahkan, yaitu Innallaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Ya. Jadi ini kebaikan, yaitu menolong agama Allah. Jadi yang diperintahkan setelah panggilan tadi itu adalah kebaikan. Terus Sayyid Qutb menjelaskan hakikat menolong Allah. Jadi kan intan surullah, redaksinya seperti itu ya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan pertolongan kita, karena Allah itu maha kuasa, Allah maha sempurna, Allah yang menguasai alam semesta. Jadi sebenarnya Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi kok di ayat ini Allah mengatakan intan surullah, jika kalian menolong Allah. Maka Sayyid Qutb mengatakan bahwa hakikat menolong Allah itu ada dua ranah, ada dua aspek ya. Yang pertama, menolong Allah dalam konteks internal diri kita. Beliau mengatakan, bagaimana kaum mukminin akan menolong Allah, sehingga dengan begitu mereka bisa merealisasikan syarat untuk meraih kemenangan dan kejayaan di tengah umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan menolong Allah itu? Yang itu merupakan syarat kita akan mendapatkan kemenangan. Beliau mengatakan, hendaknya orang-orang beriman harus menyerahkan diri secara total kepada Allah. Jadi kita itu al-istislam, al-kamil ya, lillah. Kita harus tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah secara total. Kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Jadi pasrah total kepada Allah, mentauhidkan Allah, terus tidak membiarkan seseorang atau sesuatu pun mendominasi jiwa kita selain Allah. Jadi dalam hati kita itu hanya Allah. Jadi apa yang kita lakukan ya untuk Allah, demi Allah gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Jadi
Tidak ada keinginan apapun, tekanan siapapun yang mengalahkan instruksi dan perintah dari Allah. Jadi apa istilahnya, Allah yang mendominasi jiwa kita, bukan selainnya. Terus hendaknya Allah lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri dan semua yang dicintai dan diingininya. Jadi itu menolong Allah, itu maksudnya kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun. Jadi siapapun yang kita cintai, apapun yang kita inginkan itu tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah. Terus hendaknya mereka menjadikan Allah sebagai tujuan awal dan akhir. Jadi dalam melakukan apapun, itu tujuan awal yang memotivasi kita adalah Allah, dan tujuan akhir kita itu adalah pahala dan ridho dari Allah. Jadi itu Allah itu sebagai tujuan awal dan akhir kita dalam setiap gerak dan diam kita. Terus dalam setiap kecenderungan dan keinginan kita. Jadi kita cenderung kepada sesuatu, cenderung kepada seseorang itu karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jadi aktivitas lahir dan batin kita itu juga untuk Allah. Pemikiran dan sikap kita itu juga untuk Allah. Kata Said Qutb, inilah bentuk konkret pembelaan dan pertolongan untuk Allah dalam jiwa dan diri kita. Itu menolong Allah dalam diri kita. Jadi kita kan punya keinginan, terus kita punya kecenderungan, maka kecenderungan dan keinginan itu tidak boleh bertentangan dengan titah dan keinginan setelah perintah Allah ya. Terus kita harus tadi pasrah total kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain, dan cinta kita kepada Allah lebih besar dari cinta apapun, atau cinta kita kepada apapun dan siapapun. Itu menolong Allah dalam ranah internal kita. Terus yang kedua, menolong Allah dalam tataran keumatan. Jadi tataran masyarakat atau umat dan bangsa. Terus ini, dan Allah memiliki satu syariat. Jadi Allah itu memiliki syariat dan juga memiliki way of life ya. Jadi pedoman hidup bagi manusia yang berisi kaedah-kaedah, parameter, nilai-nilai dan persepsi-persepsi. Jadi kita itu harus menolong syariat Allah, menolong sistem Allah, agar yang berlaku di muka bumi adalah sistem dan syariat Allah, bukan isme yang direkayasa oleh manusia yang terbukti menyengsarakan umat manusia, baik itu sosialis, ateis, komunis, itu jelas-jelas mendatangkan penderitaan panjang kepada umat manusia. Berapa puluh juta ya umat manusia dibantai sekedar untuk membangkitkan atau mendirikan negara yang berpijak pada komunisme atau sosialisme. Juga kapitalisme, kurbannya sangat banyak. Dan ada satu syariat, ada satu isme yang itu pernah dipraktekkan, pernah diberlakukan di muka bumi, dan menghadirkan kesejahteraan tidak hanya bagi pemeluknya saja, tapi bagi umat manusia seluruhnya, bahkan bagi makhluk lain selain manusia. Sebagai satu contoh real itu kan Umar bin Abdul Aziz. Beliau digelari sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Meskipun beliau bukan dari kalangan sahabat, tapi dari kalangan tabi'in. Itu beliau berkuasa hanya 2 tahun, tapi semua rakyat merasa kaya. Sehingga harta zakat dibawa keliling itu nggak ada yang merasa berhak menerima. Akhirnya pemerintah memotivasi kepada para pemuda untuk menikah dan dibiayai negara, dikasih modal untuk lebih, jadi pemasukannya biar lebih besar. Bahkan tidak hanya manusia, orang-orang kafir juga istilahnya diberi kesejahteraan.
Makanya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Saking banyaknya itu penasihat Umar bin Abdul Aziz itu memberikan masukan, mengusulkannya. Wahai Amirul Mukminin, kayaknya mereka ini masuk Islam bukan karena ketulusan hati mereka, tapi mungkin karena faktor pragmatisme. Coba kita uji keislaman mereka itu dengan mewajibkan mereka untuk disunat. Kan kebanyakan mereka tidak bersunat. Tapi Umar bin Abdul Aziz menolak. Jadi kita itu diperintahkan mengajak orang kepada Islam, bukan menakut-nakuti orang agar keluar dari agama Islam. Dan bahkan binatang-binatang juga mendapatkan haknya. Jadi tentara-tentara Islam itu menyebarkan gandum, makanan itu ke lembah-lembah kosong itu ya. Barangkali ada binatang liar yang kelaparan bisa memakan. Jadi sampai seperti itu. Makanya binatang-binatang jahat saja itu berubah sifatnya menjadi alim, menjadi baik. Itu berdasarkan kesaksian seorang petualang yang berpetualang ke negara Islam pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia ini melihat kejadian yang aneh. Serigala itu bisa hidup akur bersama kawanan kambing. Akhirnya si petualang bertanya kepada pengembala, "Duh, itu serigala kok bisa akur dengan kambing, itu gimana? Kambingnya kok nggak takut?" Jadi si gembala dengan entengnya menjawab, serigala itu merasa pekewuh kepada khalifah yang adil yang sekarang memerintah negara Islam. Karena hak-haknya sudah dipenuhi sehingga dia nggak mau menyakiti binatang yang lainnya. Tapi ternyata itu hanya berlangsung 2 tahun. 2 tahun kemudian itu serigala kembali ke watak aslinya, memangsa kambing yang sekiranya menjauh dari kawanannya. Ketika si petualang itu bertanya kepada pengembala, sekarang pemimpin yang adil itu telah meninggal dunia. Jadi intinya itu, menolong agama Allah itu ada 2 level, 2 pengertiannya. Jadi kita memenangkan Allah dalam hati kita, jiwa kita, internal kita. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, motivasinya Allah dan untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Terus yang kedua di eksternal kita ya, bahwa di bumi ini ada syariat Allah, kita harus berjuang untuk menegakkannya di muka bumi. Nasihat dari Hasan Al-Hudaybi, Akim daulatal Islam fi kulubikum, satakum lakum fi ardikum. Itu nasihat Mursyid Ikhwan yang kedua ya, kepada para pemuda yang semangatnya menggebu-gebu ya. Akim daulatal Islam fi kulubikum. Tegakkanlah negara Islam itu dalam hatimu, satakum lakum fi ardikum, akan tegak untuk kalian di bumi kalian, di tanah air kalian. Itu hakikat menolong agama Allah dan pengertiannya. Terus sikap manusia dalam menolong agama Allah. Ini saya ambilkan dari buku Qiyadah Syekh Muhalil Yasin. Ini tokoh Ikhwan di Kuwait ya, yang ketika terjadi invasi Irak, beliau termasuk ulama yang tidak eksodus, tapi berjuang bersama para pemuda Kuwait menghadapi tentara atau invasi Irak ya. Menurut beliau, sikap manusia dalam menolong agama Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang diharu-biru oleh sikap pesimistis dan putus asa. Mereka beranggapan bahwa tidak ada sedikit pun harapan bagi Islam untuk berperan kembali dalam kehidupan umat manusia. Karenanya tidak terbersit sedikit pun di benak mereka harapan, keinginan, dan tekad untuk merealisasikan kembali kehidupan yang islami dengan mengandalkan upaya-upaya manusiawi. Jadi ini kelompok yang pesimistis. Jadi yang namanya sistem Islam, kehidupan islami itu hanya terjadi di masa lalu dan tidak akan mungkin terjadi di masa depan. Jadi masa-masa Islam itu sudah selesai.
Jadi akhirnya mereka tidak punya cita-cita, harapan, keinginan sama sekali untuk mengikhtiarkan agar sistem Islam itu bisa tegak kembali. Dan ini satu hal yang sangat fatal ya. Karena berdasarkan kaidah kehidupan, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu itu sangat mungkin, jadi sangat-sangat mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Tidak ada yang menghalanginya. Wong di masa lalu pernah terjadi, maka di masa yang akan datang pasti akan terjadi karena sifat sejarah itu at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Makanya sering muncul ungkapan ma'asbaha hadhi laila bil bariha. Alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin. Jadi itu ini kelompok yang fatal ya. Jadi nggak ada harapan dan cita-cita untuk menegakkan atau menolong agama Allah. Yang kedua, orang-orang yang memuji-muji Islam dan menisbatkan kepada Islam segala atribut keindahan, tapi tidak disertai dengan gerak dan amal. Jadi mereka itu ya memuji-muji Islam. Islam itu sistem yang luar biasa. Semuanya sempurna, istimewa. Tapi tindakan nyata itu mereka tidak pernah berikhtiar untuk memenangkan sistem ini. Jadi mereka ini menghibur diri dengan asumsi-asumsi bahwa kaum muslimin dalam keadaan sejahtera, baik-baik dan aman-aman saja, serta tidak ada satupun bahaya yang sedang mengancamnya. Jadi mungkin ini kelompok kedua ini kebalikan. Jadi intinya ya apa yang diraih oleh kaum muslimin sekarang ini ya sudah final, sudah maksimal. NKRI harga mati. Dan dasarnya yaitu yang mempersatukan kita semua. Jadi ini sudah formasi yang final, format yang final untuk negara Islam itu ya. Jadi nggak perlu ada ikhtiar yang lebih. Mungkin itu istilah khilafah atau negara Islam Indonesia atau yang lainnya. Atau Darul Islam dan seterusnya. Jadi mereka berpendapat ini keadaan sekarang itu baik-baik saja. Nggak ada itu yang namanya persekongkolan untuk menghancurkan Islam. Nggak ada itu yang namanya rekayasa untuk mengkristenkan rakyat Indonesia. Nggak ada kebangkitan PKI itu nggak ada. Jadi mereka itu merasa aman-aman saja. Mereka mengatakan ummatu Muhammadin bi khair. Jadi umat Muhammad itu dalam keadaan yang terbaik. Ya. Jadi sehingga otomatis mereka nggak punya keinginan untuk berjuang menegakkan agama Allah. Dan kelompok yang ketiga ini kelompok yang baik. Mereka ini pertengahan antara kelompok pertama dan kedua. Jadi mereka ini ibarat Al-Quran itu air susu. Yang mana air susu itu keluar dari antara kotoran dan darah binatang. Jadi kotoran dan darah binatang tengah-tengahnya itu air susu dan tidak tercampur. Jadi susu itu tidak pernah tercampur dengan darah atau kotoran. Jadi dan saihun lisaribin sangat layak untuk diminum. Jadi mereka ini adalah para dai, para pejuang yang menyadari adanya konspirasi, ada makar, ada tipu daya yang merorok mereka siang dan malam. Mereka juga memahami hakikat perang dan tabiat konflik yang terjadi antara al-haq dan al-batil. Jadi yang namanya al-haq dan al-batil itu akan terus berbenturan. Kalau ada al-haq bersanding dengan al-batil, itu berarti al-haqnya itu nggak murni. Sudah kecampur yang batil atau batilnya tidak sepenuhnya batil. Jadi intinya sudah nggak murni. Karena yang namanya al-haq al-batil itu selalu terjadi benturan. Dan mereka juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa kemenangan pasti akan tiba. Jadi mereka yakin kemenangan itu milik umat Islam. Al-mustaqbal lihadaddin. Masa depan itu milik agama ini.
Jika kemenangan itu tidak terwujud pada masa mereka, mereka yakin kemenangan itu akan terjadi pada masa anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, ataupun cicit-cicit mereka. Yang jelas Allah sudah menjanjikan bahwa kemenangan itu milik Islam. Intan surullah yan surgum. Ya. Jadi itu menurut Syekh Muhalil Yasin ada 3 kelompok manusia berkaitan dengan menolong agama Allah. Ada yang sudah pesimistis sehingga nggak kepikiran untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah berada dalam kondisi yang terbaik. Jadi Islam Nusantara yang ramah dan seterusnya. Dan pemimpin kita ini adalah ulil amri yang wajib kita taati dan seterusnya. Jadi nggak perlu ada perjuangan untuk menegakkan sistem Islam. Tapi yang ketiga ini kelompok yang baik menyadari bahwa umat Islam berada dalam kondisi yang istilahnya di tengah-tengah pertarungan politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya, yang mana mereka harus keluar sebagai pemenang. Dan mereka yakin pasti akan menang. Hanya saja itu kapan Allah yang lebih tahu dan kesungguhan kita itu yang mempercepat atau memperlambat datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus poin berikutnya, jadi kemenangan milik umat Islam, kemenangan milik agama ini. Hanya saja karena hikmah-hikmah tertentu, kita berjuang, berlelah-lelah, dan merasa capek dan lama, tapi kok nggak kunjung menang. Ya. Jadi apa hikmah di balik itu? Kenapa Allah menunda kemenangan dan pertolongannya kepada orang-orang beriman? Ya? Jadi yang jelas ada hikmahnya. Said Qutb menyebutkan banyak poin atau hikmah. Beliau mengatakan kemenangan ini kadang ditangguhkan oleh Allah karena struktur umat Islam belum mencapai kematangan puncak dan kesempurnaan yang final. Jadi struktur umat Islam itu belum mencapai kematangan dan kesempurnaan yang final. Sehingga kalau diberi kemenangan, itu khawatirnya itu hanya kemenangan sementara dan memukul mundur gerakan Islam akhirnya sampai ke titik nadir ya. Jadi memulai langkah awal bahkan kembali sebelum nol itu ya. Jadi minus ini. Jadi khawatirnya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh kaum muslimin di Mesir ya. Allah memberikan kemenangan, ternyata struktur kaum muslimin atau umat Islam di Mesir ya belum matang. Mereka merasa bahwa sudah di puncak terus tidak waspada bahwa setiap kekuatan yang memusuhi Islam itu ada simpul, ada tokoh, ada magnet ya. Yang ini harus ditelisik, diketahui dan nanti apa istilahnya dinetralisir atau kalau perlu ya diboikot atau intinya dimatikan geraknya itu ya. Tapi itu ternyata tidak terdeteksi. Mereka menganggap wah kayaknya militer sudah mereka tunduk patuh kepada kita, kepada tuntutan rakyat. Ternyata orang itu adalah Asisi itu ya, Abdul Fattah Asisi. Dia berpura-pura jadi orang baik, dia berpura-pura puasa Senin Kemis dan keluarganya terkondisi. Kebetulan juga dia keluarga Dai Ikhwan ya. Jadi ada Abbas Asisi itu temannya Hasan Al-Banna. Beliau juga menulis buku-buku dakwah ya untuk Abbas Asisi sehingga dia dihusnudoni bagian dari keluarga dakwah. Tapi ternyata dialah kunci atau istilahnya tokoh paling kuat di kalangan militer dan akhirnya berhasil melakukan kudeta. Jadi itu struktur umat Islam belum mapan, belum kuat. Seandainya dikasih kemenangan, itu akan
ya, sebentar saja, bahkan akhirnya lebih hancur dari sebelumnya. Ya termasuk kita ya. Kita dulu pecah ada FKP, setelah itu pecah jadi Gelora. Dan di satu sisi itu mungkin menyedihkan, tapi di sisi yang lain itu juga itu sunatullah yang menggembirakan juga ya, sehingga semakin ke sana itu kita semakin solid karena elemen-elemen yang bisa jadi ya, jadi kerikil pengganggu itu tidak ada. Jadi intinya setiap kejadian itu ada hal-hal yang membuat kita sedih, tapi itu ada hikmah yang besar, ada hikmah yang besar, dan itu lebih baik daripada nanti setelah menang, setelah berkuasa terus terpecah belah, itu akibatnya akan jauh lebih fatal. Itu hikmah pertama ya. Terus yang kedua, kemenangan ini kadang ditangguhkan agar umat Islam mengerahkan akhir dari kekuatan yang disanggupinya dan akhir dari cadangan devisa yang dimilikinya, sehingga tidak menyisakan sedikit pun dari sesuatu yang berharga ataupun yang dicintai, melainkan semua itu dicurahkan dengan ringannya demi perjuangan di jalan Allah. Jadi itu kita nggak kunjung menang, itu harapannya apa yang kita miliki itu semuanya kita curahkan untuk perjuangan ini. Tapi semakin banyak yang kita tahan-tahan, yang kita berikan hanya sisa-sisa dana kita ya. Jadi untuk infak bulanan ya kita kasihkan sisa-sisa, untuk kegiatan dakwah juga aktivitas politik ya kita berikan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran, sisa-sisa waktu. Untuk UPPA itu ya sisa-sisa waktu yang sehingga antara kita dengan kemenangan itu ya agak jauh karena kita tidak memberikan yang asasi dari yang kita miliki, tapi kita hanya memberikan sisa-sisa dari yang kita miliki. Jadi harapannya itu Allah itu ingin seluruh kemampuan yang kita miliki ya kita korbankan untuk Allah, sebagaimana generasi awalnya. Jadi Abu Bakar itu istilahnya ya semua hartanya itu digunakan untuk memerdekakan sahabat-sahabat yang menjadi budak dan dalam penindasan tuanya. Begitu juga Rasulullah untuk meraih kemenangan perang Badar saja totalitas dalam berdoa, bermunajat kepada Allah dan beristighosah kepada Allah. Itu ya. Jadi yang ketiga, kemenangan ini ditangguhkan agar umat Islam menguji coba akhir dari kekuatan mereka, sehingga bisa memahami bahwa kekuatan itu saja tanpa dukungan dari Allah tidak akan menjamin teraihnya kemenangan. Sesungguhnya kemenangan dari Allah tidak akan diturunkan kecuali bila telah mengerahkan akhir dari kekuatan yang disanggupinya, kemudian menyerahkan semua itu kepada Allah. Jadi seperti digambarkan dalam ayat yang lain. Jadi para nabi dan orang-orang beriman bersamanya itu mengeluarkan, mengeksplor semua sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya. Sampai semuanya dikeluarkan. Dan ternyata belum kunjung menang, sehingga mereka mengatakan mata nasrullah, kapan tiba pertolongan dari Allah. Baru setelah itu terus Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Jadi ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu harapannya itu ya. Jadi kita kerahkan kekuatan terakhir kita, terus kita menyadari. Jadi kekuatan terakhir kita itu tidak bisa mengantarkan kita kepada kemenangan. Kemenangan sesungguhnya itu dari Allah. Jadi kemenangan sesungguhnya itu dari Allah. Jangan sampai kita itu ada penambahan suara, itu karena jasa-jasa kita dan seterusnya. Kita perolehan kursi meningkat itu karena jasa-jasa saya. Jadi itu semuanya dari Allah. Dan kewajiban kita itu ya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang kita miliki. Terus kemenangan ini kadang ditangguhkan agar umat Islam meningkatkan frekuensi hubungannya dengan Allah, di mana pada saat itu mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan penindasan, serta kehabisan stamina dan kekuatan,
sehingga tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah dan tiada tempat berlindung dalam keberdian ini kecuali kepada Allah semata. Keharmonisan hubungan dan eratnya interaksi mereka dengan Allah inilah yang menjadi jaminan awal bagi komitmen mereka di atas jalan Allah bila kelak Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingga ketika berkuasa, mereka tidak akan sewenang-wenang melampaui batas dan menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dan karena semua inilah Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi Allah ingin memastikan bahwa kita itu termasuk orang-orang yang kalau diberi kemenangan itu nggak lupa diri. Makanya untuk mendapat kemenangan itu ya kita betul-betul harus dekat kepada Allah dan itu kedekatan yang tidak pragmatis, kedekatan yang betul-betul tulus. Jadi ya seperti Nabi Muhammad SAW itu istighosanya luar biasa menjelang perang Badar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan. Ya Rasulullah, doa engkau pasti diijabah dan Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Pada waktu itu Rasulullah tetap berdoa sambil seakan-akan mengancam Allah, ya Allah, jika engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi sampai seperti itu ya. Dan Allah akhirnya memberikan kemenangan. Jadi intinya itu kita harus menunjukkan kepada Allah bahwa seandainya Allah memberikan kemenangan itu kita tidak akan khianat. Kita akan tetap istiqomah. Jadi tidak seperti sebagian anggota legislatif ya ketika saat-saat kampanye rajin baca ayat kursi, setelah jadi alag itu lupa ayatnya, tinggal ingat kursinya ya. Jadi ingat kursinya tapi lupa ayatnya. Itu guyonan orang-orang terhadap para caleg yang masa-masa kampanyenya mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi setelah itu jadi lupa setelah menang. Kemenangan kadang ditangguhkan karena umat Islam belum bisa ikhlas secara total dalam perjuangan. Mobilitas dan pengorbanan mereka kepada Allah dan dakwahnya. Jadi mereka belum bisa ikhlas secara total dalam perjuangan, dalam mobilitas dan pengorbanan mereka kepada Allah dan kepada dakwah Islam. Mereka kadang berperang demi harta rampasan. Jadi kadang berperang ya demi fanatisme dan apa istilahnya kesombongan, keangkuhan, demi meraih gelar tertentu, label tertentu ya, mungkin sebagai pemberani atau pahlawan, atau karena kursi, jabatan dan kekuasaan. Jadi dalam perjuangan itu ya kita harus ikhlas untuk menegakkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah ya. Adapun apa istilahnya ghanimah, kekuasaan itu bonus yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita itu murni mencari ridho Allah ya. Jadi jangan, tapi banyak kita itu masih ketika berjuang itu apa istilahnya masih banyak yang demi kursi ketika tidak dapat terus jadi sakit hati dan seterusnya. Dan itu ya dalam batas tertentu sih nggak ada masalah manusiawi ya. Dan akan selalu ada. Yang penting itu jumlah orang-orang seperti ini tidak mendominasi. Jadi dan dalam batas-batas yang wajar. Jadi para sahabat dulu itu ya mereka berperang ya pertama niatan awalnya untuk menegakkan kalimat Allah, mencari ridho Allah. Tapi ya boleh niat sekunder itu mendapatkan ghanimah. Makanya Abu Thalha itu ketika di awal perang diumumkan man qatala kafiron falau salabuhu, barang siapa membunuh orang kafir maka harta kekayaan yang nempel di badan orang kafir itu menjadi miliknya. Pada waktu itu Abu Thalha tersemangati terus membunuh berapa itu 20 orang sehingga dia dapat salab yang sangat banyak ya. Jadi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama niatan utama itu lillahi ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi itu hanya niatan sekunder bukan niatan utama. Tapi kalau itu yang dijadikan sebaik utama itu ya bahaya ya. Apalagi jumlah orang-orang seperti itu mendominasi. Kalau hanya 1-2 insya Allah tidak membahayakan dan kemenangan Islam itu bisa diwujudkan. Karena kalau murni semuanya ikhlas total itu ya nggak mungkin ya. Dan kasihan sekali kaum muslimin nggak akan pernah menang kalau disyaratkan 100%.
secara total ikhlas semua, itu tidak selalu ada. Selalu ada yang ikhlas. Selama jumlah mereka minoritas, insya Allah kemenangan itu tetap akan datang sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Terus kemenangan kadang ditangguhkan karena kejahatan yang diperangi oleh umat Islam masih menyimpan sisa-sisa kebaikan. Sedang Allah menghendaki agar kejahatan itu terpisahkan dari sisa-sisa kebaikan itu. Sehingga kejahatan ini saja yang akan hancur tanpa tercampuri oleh sedikit pun kebaikan. Jadi kan seperti kita ya, partai dakwah, partai Islam misalnya, yang kita hadapi partai sekuler. Ya katakanlah partai yang dalam tanda petik itu ya versi kita secara subjektif itu buruk, tidak Islami. Tapi ternyata ya ada sisa-sisa kebaikannya. Dan itu mungkin dirasakan oleh sebagian bangsa Indonesia. Makanya mereka masih apa istilahnya menjadi pilihan utama dan mereka kursinya menjadi terbanyak karena di sana ada sisa-sisa kebaikan. Jadi harapannya itu mereka itu istilahnya buruk mahar, jadi buruk 100% ya. Jadi sehingga itu mereka saja yang kalah, yang buruk-buruk, sementara yang baik-baik itu terselamatkan. Itu kadang Allah menghendaki seperti itu sehingga kemenangan tidak diberikan dalam waktu dekat ya. Sampai orang-orang yang ada di partai sekuler, partai yang memusuhi Islam itu orang baiknya keluar dan bergabung ke kita. Misalnya di Klaten itu kan ya ada mantan ketua DPD partai lain itu berpindah ke PKS dan ingin berjuang bersama PKS ya. Ya seperti itu gambarannya. Itu mungkin dari partai yang nasionalis tapi agak Islami ya. Harapannya nanti dari partai yang nasionalis yang memusuhi Islam itu orang-orang baiknya bergabung ke kita. Dan insya Allah setelah itu Allah akan memberikan kemenangan kepada kita ya. Terus kadang kemenangan kadang kemenangan ditangguhkan karena kebatilan yang diperangi oleh umat Islam, kebobrokan dan kepalsuannya itu belum terungkap secara penuh di hadapan umat manusia. Sehingga bila orang-orang beriman bisa mengalahkan kebatilan tersebut pada waktu itu, maka kebatilan ini akan mendapat dukungan dari kalangan orang-orang yang tertipu dan terkelabui, serta masih belum bisa menerima hal itu sebagai kebatilan yang sudah mendesak untuk dimusnahkan. Karena kebatilan ini masih mengakar pada diri mereka yang tertipu, ini disebabkan oleh belum tersingkapnya kebobrokan dan kepalsuannya. Jadi itu kalau seandainya partai Islam menang, itu partai-partai lain yang sebenarnya itu memusuhi Islam, tapi tadi terlihat sebagai partai yang baik. Sehingga kalau mereka kalah itu banyak yang merasa sayang dan akhirnya mereka memberikan pembelaan. Dan kalau mereka apa istilahnya bangkit lagi itu juga sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Makanya harapannya itu ya biarkan mereka itu telanjang bulat dan bangsa Indonesia bisa melihat oh ternyata mereka itu kurang ajar dan seterusnya yang itu. Jadi seperti itu sehingga ketika mereka kalah itu tidak ada yang menangisi kekalahan mereka karena masyarakat sudah tahu kebobrokan mereka. Tapi sekarang kan belum. Justru partai-partai yang secara umum baik itu kebobrokannya yang diusahakan untuk tersingkap ya. Tapi yang jelas-jelas itu malah ditutup-tutupi. Jadi itu yang membuat kemenangan itu kadang ditangguhkan oleh Allah. Kemenangan kadang ditangguhkan karena lingkungan belum siap dan layak untuk menerima kebenaran dan keadilan yang diperankan umat Islam. Bila saja seandainya umat Islam pada waktu itu telah berhasil meraih kemenangan, niscaya mereka akan mendapatkan perlawanan dan penentangan dari lingkungan yang belum siap ini. Sehingga konflik ini tetap berlanjut sampai jiwa-jiwa mereka ini merasa siap menerima kebenaran yang menang dan berusaha mempertahankannya. Jadi bangsa Indonesia sendiri belum siap menerima Islam sebagai pemenang. Mereka masih takut-takut. Wah, jangan-jangan nanti umat Islam akan menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam,
dan seterusnya. Mereka akan mewajibkan jilbab kepada setiap wanita dan seterusnya. Jadi masyarakat belum siap menerima Islam. Jadi mereka belum siap dengan sistem pemilihan yang itu istilahnya betul-betul jujur dan adil itu. Mereka belum siap. Jadi seandainya kita menang mungkin mereka akan memusuhi kita karena mereka belum paham dan belum siap untuk menerima kita. Makanya oleh Allah ditangguhkan biar ketika kita menang itu mereka itu sam'an wa ta'ah. Ya seperti perjalanan sejarah Islam itu. Jadi kenapa orang Islam itu menang dengan cepat dan Islam menyebar dengan sangat cepat ke berbagai penjuru dunia. Itu karena sesungguhnya kehadiran orang Islam di wilayah itu sudah sangat dirindukan. Jadi orang-orang non-Islam yang dibawa kekuasaan pemeluk agama mereka sendiri itu mendengar banyak tentang keadilan pemimpin Islam, kesejahteraan masyarakatnya dengan sistem Islam, akhlak mulianya orang-orang Islam. Mereka itu sudah istilahnya hati mereka sudah tertaklukkan sebelum tanah air mereka bisa ditaklukkan. Begitu umat Islam datang ke sana itu mereka sangat welcome. Yang tidak welcome hanya segelintir orang yang mereka itu merasa kekuasaan mereka akan hilang dengan datangnya kaum muslimin ke wilayah itu ya. Itu saja yang menolak ya. Jadi itu. Sementara kita ini kan masih dicurigai, ditakut-takuti ya. Kalau menang itu sangat membahayakan. Akhirnya terjadi perang antara orang baik dengan orang yang sebenarnya tidak jahat, cuman salah paham atau gagal paham. Yang terakhir, karena semua ini dan karena sebab-sebab lain yang diketahui oleh Allah, kadang kemenangan itu ditangguhkan. Sehingga pengorbanan, penderitaan menjadi berlipat ganda. Sampai nanti pada akhirnya kemenangan itu akan bisa diraih umat Islam. Jadi setelah memaparkan hikmah-hikmah yang banyak, beliau menyisakan untuk Allah ya, artinya di sana ada hikmah-hikmah lain, hanya Allah yang tahu. Yang jelas perjuangan Islam itu membutuhkan waktu lama, membutuhkan jerih payah yang luar biasa, pengorbanan yang besar, sampai pada akhirnya kemenangan itu akan bisa kita raih. Terus terakhir, wa yuthabit aqdamakum. Jadi peneguhan setelah kemenangan. Ini kan agak unik ya. Biasanya kan peneguhan eksistensi itu kan ya sebelum kita meraih kemenangan. Sehingga eksistensi kita itu mengantarkan kita kepada kemenangan. Kita solid baru meraih kemenangan. Tapi ini kok kemenangan terus solid. Jadi intan suruh yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi Allah akan memenangkan kalian, menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi seakan-akan ayat ini terbalik, tetapi tidak ya. Jadi diakhirkannya ungkapan meneguhkan kedudukanmu dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah makna lain dari peneguhan. Jadi memang untuk meraih kemenangan itu kita harus solid. Kita harus mendapatkan peneguhan dari Allah, pengokohan dari Allah. Itu satu keniscayaan ya, karena kata Ali radhiyallahu anhu, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi untuk meraih kemenangan itu butuh organisasi, butuh penataan yang bagus, butuh soliditas. Tapi setelah kemenangan itu organisasi, penataan, dan soliditas itu juga tidak kalah penting. Dan ini yang dimaksud oleh ayat ini ya, peneguhan setelah kemenangan. Jadi peneguhan di atas kemenangan dan konsekuensi-konsekuensinya itu yang dimaksud peneguhan dalam ayat ini. Karena kemenangan bukanlah akhir dari perang antara keimanan dan kekafiran, serta antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kemenangan itu bukan akhir. Kemenangan itu justru langkah awal. Langkah awal ya. Jadi dulu ada partai di awal reformasi itu kan dapat suara banyak. Tapi ternyata yang jadi presiden bukan dari mereka. Justru dari
partai lain yang suaranya kecil. Itu ada orang yang memberikan analisa, jadi anggota legislatif dari partai itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan kemenangan. Jadi mereka menganggap dengan terpilihnya mereka dan jumlah kursi mereka mendominasi itu mereka merasa sudah berakhir. Akhirnya kecolongannya dari mereka hanya wakil, karena itu juga karena kasihan, karena poros tengahnya itu ya seandainya memilih wakil dari yang lain itu bisa, tapi karena apa istilahnya kebaikan hati poros tengah akhirnya dari mereka, dan ternyata mereka belajar dari kesalahan mereka dan akhirnya bisa solid, bahkan seperti sekarang ya, itu pemimpin terkuat sepanjang masa itu ya pemimpin sekarang di Indonesia ya, sehingga demo sekuat apapun, demo sebesar apapun itu mungkin ya wallah alam nantinya ya, tapi sampai sekarang kayaknya belum bisa menggoyah. Dan semua anggota DPR kecuali dua partai itu sepakat mendukung, dan dua partai ini ya nggak ada apa-apanya dibandingkan partai yang sepakat ya. Jadi ini kata Dahlan Iskan, ini pemimpin yang terkuat sepanjang sejarah Indonesia ya. Jadi makanya apa istilahnya itu mereka belajar dari kesalahan mereka di masa awal reformasi, dan kita juga harus belajar. Kalau orang luar belajar dari kekalahan dan hal-hal negatif yang mereka alami sehingga bisa menjadi positif, kita juga harus atau lebih patut untuk belajar. Mungkin itu mengenai tafsir. Atau ini juga ini, jadi kemenangan itu punya konsekuensi. Jadi punya konsekuensi sehingga kita itu harus solid, harus teguh di atas kemenangannya. Jadi konsekuensinya itu kan alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Jadi Allah akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang sekiranya nanti mereka diberi kemenangan itu mereka tetap istiqomah menegakkan sholat, wa atau zakat dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf dan memerintahkan yang ma'ruf, wa nahu anil munkar ya. Itu surat Al-Hajj ayat 40-41 itu ya. Itu konsekuensi kemenangan, dan itu butuh peneguhan dari Allah. Kalau tidak, itu kemenangan akan hilang dari tangan kita ya. Itu. Jadi justru dengan kemenangan kita harus semakin dekat kepada Allah. Terus balasan selalu sejenis dengan amal perbuatan, dan balasan dari Allah pasti lebih baik dari yang kita lakukan. Intan surullah yan surgum wa yuthabit aqdamakum. Jadi kita menolong agama Allah, Allah menolong kita. Tapi balasan dari Allah lebih baik, yaitu wa yuthabit aqdamakum. Ada tambahan. Tidak sekedar menolong dibalas dengan ditolong, tapi ditambahi oleh Allah wa yuthabit aqdamakum. Makanya agar kita mendapatkan pertolongan Allah dan bonusnya, itu kita harus sungguh-sungguh dalam menolong agama Allah. Mungkin itu sekilas tentang tafsir Muhammad ayat 7. Ya, ini dari buku yang akan dicetak, semoga diterima oleh Samil Bandung ya. Kemarin bagian penerbitannya nanya punya naskah atau enggak, terus saya coba tawari tapi saya perbaiki dulu. Semoga nanti diterima. Ini tafsir Tarbawi terdiri dari 100 ayat ya. 10 ayat untuk Salimul Aqidah, 10 ayat untuk Shahihul Ibadah, 10 ayat untuk Matinul Huluk sampai Nafi'un Bighairihi, jadi genap 100 ayat. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu. Monggo barangkali ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi apa namanya ya, untuk materi yang sudah disampaikan oleh beliau, yaitu tafsir surat Muhammad. Kalau tafsir surat Muhammad ayat 7 itu masuk dalam 100 ayat dalam buku itu, yang mana dari 10 arkanul itu? Yang itu yang masuk ke Salimul Aqidah.
Oh, maksudnya salimul aqidah Jadi ya. iman dan perjuangan jalan menuju atau jalan meraih kemenangan. Hmm, Judulnya itu. Jadi ada imannya itu. Jadi salimul aqidah. oke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo ada yang ingin ditanyakan kepada beliau. Ini masih ada waktu, udah 23.9 masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, monggo di chat juga boleh, di kolom komentar YouTube juga boleh. Kemudian yang di kolom chat di sini juga boleh, silahkan, atau langsung menyampaikan kepada beliau juga saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, tak persilahkan untuk antum semua di kesempatan malam hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas tafsir surat Muhammad ayat yang ketujuh. Kalau itu ada yang mengatakan surat Muhammad itu juga disebut surat Al-Qital gitu ya tadi ya? Ya, antum lebih tahu ini saya agak lupa. Bisa jadi iya. Hmm. Iya. Ya, kalau ini hubungannya saat ini loh, Tat. Kalau umat Ah, Muslim saat ini itu kan kita lah misalnya, kita sudah merasa ah, perjuangan dari tahun 98 misalnya partai ini, atau ya ah, 98, 99 kayak gitu. Tapi sampai ah, hari ini juga belum diberikan, kalau saya mengatakan belum diberikan sebuah kemenangan gitu. Padahal Ustaz tadi di iya. awal ada menyitir satu ayat yang ada pertanyaan, itu kan surat Al-Baqarah 214 kalau nggak salah, itu kan yang mata Nasrullah, kemudian disampaikan Allah inna sallallahu alaihi Nasrullah Qorib, jadi pertolongan Allah sangat dekat. Sebenarnya sedekat apa, Tat? Itu tahun 98, sekarang 2020 loh, Tat, ini. Ya, Kalau misalnya ya, tadi penghalang-penghalang kan apa, kita belum siap ini, bla bla, disampaikan ada beberapa hal tadi. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya sedekat apa sebenarnya, Tat, pertolongan Allah itu kok sampai Allah sampai dikatakan inna Nasrullah Qorib ya. itu. Jadi begini ya, eh, dekat itu ya relatif. Hmm. Ya misalnya untuk sebagai analogi ya. Jadi iktarobatis sa'ah wansakol komar, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Jadi kiamat itu dekat. Jadi kiamat itu dekat. Hmm. Dan kemenangan Islam itu jauh lebih dekat daripada dekatnya kiamat. Gitu. Jadi insya Allah tidak perlu ketakutan berlebihan ya. Jadi insya Allah kemenangan kita itu jauh lebih dekat daripada dekatnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dekat. Kenapa kok dikatakan dekat padahal ya mungkin masih lama? Itu karena penciptaan alam semesta atau mungkin katakanlah Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan kiamat, tengah-tengahnya itu kan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi diutusnya Nabi Muhammad dengan kiamat itu lebih dekat daripada diutusnya Nabi Muhammad dengan diutusnya Nabi Adam atau diciptakannya Nabi Adam ya. Sehingga kiamat itu dikatakan dekat karena jaraknya dari diutusnya Rasulullah SAW dengan Rasulullah dari Adam itu lebih dekat ke kiamat. Makanya itu dinamakan kiamat itu dekat. Tapi sebenarnya masih jauh Hmm. Hmm. untuk ukuran individu ya. Jangan sampai seperti para penceramah akhir zaman. Itu terlalu ambisius dan bedanya ulama akhir zaman dengan ulama-ulama sejarah dan hadis yang membahas tentang fitnah akhir zaman itu, ulama salaf itu tidak mengklaim berita-berita dalam hadis itu akan terjadi pada zaman mereka. Tapi kalau yang sekarang itu kan akan terjadi pada zaman ini dan banyak terbukti melesetnya. Seperti siapa itu ada duhon di pertengahan Ramadan kemarin ya ternyata nggak ada. Terus nanti 2 tahun lagi Imam Mahdi akan muncul karena saat kelahiran Mahdi itu kan ditandai dengan gerhana bulan atau gerhana 2 kali dalam sebulan atau dalam bulan Ramadan. Padahal kan fenomena gerhana itu kan bisa dihitung. Entah itu per sekian tahun, per sekian. Jadi kenapa kok harus gerhana bulan tahun itu? Kan kalau memang itu per 100 tahun berarti bisa jadi nanti munculnya Imam Mahdi itu ya 100 tahun lagi. Hmm. Jadi itu apa kalau mengikuti uraian itu ya Imam Mahdi tinggal 2 tahun lagi akan muncul ya. Dan nafsu azakiyah itu bisa Erdogan, bisa Raja Salman yang nanti akan terbunuh. Terus yes, itu apa istilahnya karena berpendapat bahwa
kiamat itu sudah sangat dekat, bahkan kita ini sudah berada di akhir zaman. Oke. Ya itu insya Allah sebagai untuk umur individu itu ya kiamat insya Allah masih jauh ya insya Allah kita husnudon, kita harapannya itu kita bisa menegakkan khilafah rasyida alamin haji nubuwah itu yang dimaksud oleh sebagian ulama kan khilafah rasyida alamin haji nubuwah itu bukan pemerintahan Imam Mahdi. Jadi itu khilafah rasyida alamin haji nubuwah itu ya ikhtiar kaum muslimin yang mereka ini kan disifati oleh Allah sebagai Ta'ifah Mansura, Firqa Najiyah, yang punya sifat la yadurru man khodalahum wa la yakhafuna laumata laim. Jadi mereka itu tidak gentar oleh caci maki musuh-musuh mereka dan juga tidak ngelukro ya dengan pembiaran yang dilakukan oleh sesama kaum muslimin sendiri ya. Jadi Ini mereka zahirina alal haq gitu ya. ini artinya apa kalau kalau apa namanya yang ayatnya 214 kan diawalinya dengan am hasibtum an tadkhulul jannah kan itu kan. Iya, Apakah iya. kalian mengira masuk surga baru kemudian walam ya'ti dan seterusnya sebelum datang ujian-ujian berat sebagaimana umat-umat terdahulu. Berarti hari-hari ini belum ada pertolongan Allah dan hari ini masih dalam ujian-ujian itu begitukah? Enggak, jadi pertolongan Allah itu mengiringi ujian. Hmm. Jadi setiap ujian itu di situ ada pertolongan Allah. Inna ma'al usri yusron. Ma'a itu membersamai. Jadi bahkan dalam satu ujian, dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Hanya saja kita panik, kita tidak apa istilahnya introspeksi diri, akhirnya dua kemudahan setiap yang mengiringi kesulitan kita itu tidak terdeteksi. Iya, Yang iya. ada itu kesulitan demi kesulitan yang kita alami. Jadi sebenarnya pada musibah yang kita alami di situ ada rahmat Allah, ada kemenangan Allah. Ya sebagai contoh itu kan peristiwa pengeboman WTC. Hmm. Itu bagi pandangan sebagian orang kan murni kejadian yang merugikan kaum muslimin. Ternyata di balik itu malah banyak orang-orang Amerika yang masuk Islam, penasaran ingin mengetahui tentang Islam. Ternyata Islam tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Jadi itu hanya saja ini apa istilahnya semakin lama datangnya kemenangan yang besar itu sesungguhnya kesempatan bagi individu-individu untuk meraih kemenangan. Ya seperti katakanlah Mus'ab bin Umair itu kan pemuda kaya, aroma wanginya itu tercium sebelum dia datang. Jadi beliau meninggal dunia itu kan ya ketika umat Islam belum jaya, sehingga untuk kafannya saja kainnya nggak cukup ya. Hmm. Tapi itu bagi Mus'ab itu adalah kemenangan individual. Jadi intinya penderitaan-penderitaan itu insya Allah kemenangan bagi individu yang mengalami penderitaan selama mereka itu istiqomah. Jadi termasuk wabah taun atau corona itu insya Allah yang meninggal ya istilahnya dapat syahid kecil. Jadi termasuk meninggal yang baik husnul khotimah. Jadi intinya orang Islam itu musibah yang mereka alami itu sesungguhnya adalah anugerah. Hmm. Jadi kalau seperti antum sakit terus bisa sembuh, itu labak satohurun, insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa. Seandainya meninggal, termasuk mati syahid. Jadi Wah. nggak ada ruginya. Jadi kita tidak perlu terus kapan datang yang membuat kita apa istilahnya berputus asa, bahkan akhirnya pasrah dan tidak mau berusaha. Itu insya Allah kemenangan itu sudah datang kepada masing-masing individu. Hmm. Insya Allah ya kita minimal ya secara materi kita sudah punya markas-markas Islam yang dulunya kita tidak punya. Ya, ya, ya. Jadi kader-kader semakin sejahtera meskipun juga ada sebagian kecil yang masih ya kaya seperti dulu, apa kaya seperti dulu ya. Jadi belum ada perubahan. Jadi kaya seperti dulu. Tapi insya Allah kedepannya optimis ya. Jadi kemenangan sebenarnya sudah ada di tangan kita. Tinggal yang kalah itu yang berkhianat, yang kalah itu yang berhenti berikhtiar, yang akhirnya keluar dari
kelompok perjuangan itu ya, atau Oke. istilahnya ya dari medan dakwah itu yang kalah. Jadi mereka itulah al-mutasakitun yang berguguran dari jalan dakwah, itu yang kalah. Selama kita istiqomah, insya Allah kita menang, dan itu adalah indikasi menuju kemenangan besar yang dijanjikan oleh Allah, itu yaitu an-nasr wal fatah itu ya. Hmm. Mungkin itu Baik. kayaknya Ini ada ya. satu pertanyaan di kolom chat itu ada dari Mas Ya, Triyono, apa? Pak Triyono. Afan Ustadz tanya, tadi ada 3 tipe golongan tentang penegakan Islam. Bagaimana sikap kita ke golongan yang merasa sudah nyaman gitu? Karena kadang kita juga gemes itu Ya, tadi itu. iya. Jadi intinya itu eh, ya sebagai analogi ya. Jadi kenapa Hamas itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa di Palestina atau di jalur Gaza ya. Hmm. Itu karena mereka ini fokus menghadapi orang Yahudi. Sementara Al-Fatah yang anak buahnya Yasir Arafat itu ya, terus juga mungkin kelompok jihadis dari aliran lain, itu Hamas tidak memposisikan mereka sebagai musuh. Jadi fokus perlawanan mereka itu kepada orang Yahudi. Akhirnya ternyata kan dari sebagian mereka akhirnya ikut bergabung, dan sebagian yang lain itu bersikap netral, tidak memusuhi. Jadi sebaiknya kita itu fokus kepada musuh kita. Setiap umat Islam ya musuh utamanya ya setan, kedua secara global itu ya Yahudi, terus secara lokal itu ya para pelaku kemaksiatan. Mhm. Ya, halo Ustadz Farudin. Oke, nampaknya terputus nih Ustadz Farudin ini. Oke, Ustadz Farudin nampaknya Oh, ini muncul lagi ya? Oh, belum. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, ada yang ingin menyampaikan sesuatu di Zoom untuk malam hari ini? Kami persilahkan, monggo. Oh, ternyata terputus dari koneksi internet ya ini ya. Oke, oke, oke. Oh, masuk Kepada lagi. mereka yang pasif-pasif itu ya, selama mereka nggak mengganggu itu syukur, alhamdulillah. Bahkan kalau bisa itu mereka jadi penggembira, biar musuh Islam itu agak gentar, biar kita kelihatan mayoritas, meskipun mereka juga nggak milih kita itu. Hmm. Insya Allah selama mereka tidak memusuhi itu bagus, jadi nggak perlu risau. Jadi yang berpendapat kita baik-baik saja atau yang nggak punya tujuan, tentu saja upaya-upaya yang lain itu ya tetap kita ikhtiarkan, tapi fokus kita itu pada musuh-musuh kita ya. Insya Allah suatu saat mereka akan diberi kesadaran. Oh ternyata begini, begini, begini ya. Itu kata Hasan Al-Banna itu kan begitu. Jadi kepada kaum muslimin yang mereka berjuang untuk Islam, kepada yang nggak berjuang itu mari berjuang bersama kita. Intinya mereka akan istilahnya sadar bahwa apa yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar, dan kepada orang-orang yang mereka tetap berjuang tapi tidak melalui wajih kita ya, suatu saat kita akan ketemu. Mhm. Jadi mungkin kita lewat mungkin kalau ke Surabaya ya bisa lewat Ngawi, bisa lewat Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Bojonegoro, itu bisa juga Madiun, Jombang. Jadi nanti akan ketemu di terminal Surabaya ya. Itu pasti akan ada pertemuan dengan kelompok-kelompok lain selama mereka juga istiqomah. Tapi bergabung lebih awal dalam satu wajihah itu lebih baik, dan memiliki istilahnya ya jasa yang lebih besar ya.
karena bergabung sejak awal. Intinya itu, jadi Ya. nggak perlu risau, dan itu selama tidak mengganggu itu nggak masalah. Jadi selama nggak mengganggu. Yang mengganggu itu kan yang apa istilahnya, kita berhadapan dengan musuh tapi justru kita diredam agar tidak melakukan apa yang kita ikhtiarkan ya, karena menganggap ikhtiar kita itu nggak benar. Intinya itu bukan fokus kita. Insya Allah suatu saat nanti Allah akan membukakan hati dan pikiran mereka ya. Ya. Mungkin itu, dan sudah jam 9 ya. Jam 20, Pertanyaannya nanti berat-berat nggak bisa jawab ya. jam 20.55. Sebenarnya masih ada 5 menit lagi nih Ustadz. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau bertanya, 5 menit ini ya luar Halo biasa Pak ini. Saif. Gini, masih ada waktu 5 menit Ustadz. Ya, barangkali ada yang ingin Halo berdiri. Pak Saiful. Oh, ini nggak dengar ya suara saya. Cek cek 1 2 3. Oh ya, Pak cek cek Saiful 1 2 Kak. Maafin. Baik, kawan-kawan Halo. ini masih ada waktu 5 menit. Jadi 20.55. Barangkali masih ada yang teman-teman ingin mempertanyakan, gunakan 5 menit ini dengan sebaik-baiknya gitu. Silakan, monggo langsung dibuka mic-nya saja. Kalau misalnya ingin bertanya langsung dibuka mic-nya. Silakan. Ada? Kayaknya nggak ada Pak. Oke. Kalau sudah nggak ada, mudah-mudahan ada kebaikan di malam hari ini. Tapi barangkali sebagai koordinator tasbih malam hari ini, Ustadz Aris Surawan akan menyampaikan informasi atau apa. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ini kita Pak Ustadz menyampaikan kajian Arba'in Tarbawiyah seperti di gambar ini, yang di sana menjelaskan tentang hadis-hadis yang terkait muasofat kader atau karakteristik orang Islam atau karakteristik kader dakwah itu apa saja. Salimul akidah, sofikul ibadah, matinul khuluq dan sebagainya. Kemudian pula Ustadz Farudin menyampaikan Arba'in Da'awiyah. Kaitannya setelah seorang muslim mempunyai 10 karakter itu, kemudian mendakwahkan Islam pada orang lain, dan di sini dibahas tuntas hadis-hadis terkait dawiyah itu. Maka hari ini surprise istimewa ya. Ustadz Farudin dalam liburnya 2 bulan pertemuan atau 1 bulan ini, 2 bulan. Ya, dalam kondisi pandemi beliau membuat 1 buku lagi ya. Entah nanti di judulnya apa, tetapi kalau 2 buku yang sebelumnya itu adalah menjelaskan hadis-hadis yang terkait muasofat kader, dan kemudian terkait tentang dakwah, maka beliau hari ini ihtimam dan berkontribusi untuk umat dengan memberikan atau berikhtiar menerbitkan buku 100 ayat yang di situ menjelaskan 10 muasofat kader. Maka para pemirsa Tasqif online PKS Sragen, baik kader dakwah, kader PKS, atau masyarakat umum yang melihat dan mendengarkan Tasqif online malam ini, mari tetap bergabung Rabu pekan kedua dan keempat untuk bersama-sama mengkaji hadis dan Al-Quran, dan kemudian meneguhkan kita menjadi seorang muslim yang mempunyai karakteristik Islam, mempunyai muasofat Islam, mempunyai sifat yang sebagaimana Allah dan Rasul tuntunkan.
Maka mari aja keluarga, teman, andetolan, sahabat untuk bergabung tiap Rabu pekan kedua dan keempat. Dan yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan. Saya kira ini sesuatu yang hari ini kita berjuang di jalan Allah, maka keimanan kita harus baik, perjuangan kita harus maksimal, insya Allah janji Allah jalan kemenangan itu akan terbentang, Mas. Saya kira itu, Mas Saiful, tambahan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah dan ada tambah ilmu. Mudah-mudahan minggu atau dua pekan lagi kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama, dan saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah bergabung dalam program malam hari ini. Dan kita tutup bersama kajian atau itikaf malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup acara hari ini. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.